Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Membaca Huruf Hijaiyah Melalui Permainan Kartu Huruf pada Anak Kelompok B di TK Putu Merohom, disusun oleh Resia Srita. Di sini ada latar belakang di mana hasil observasi peneliti di TK Putu Merohom menunjukkan bahwa pengembangan membaca huruf hijaiyah belum berkembang di saat anak disuruh membaca sendiri. Ada anak yang kurang dalam kemampuan mengingat huruf hijaiyah, ada yang anak belum bisa membedakan di antara beberapa huruf hijaiyah seperti huruf ta dan za atau to dan za. Pembelajaran bahasa pada anak, khususnya mengenal huruf hijaiyah, dimulai dari kemampuan anak dalam mengenal huruf-huruf hijaiyah. Tahap pertama belajar membaca dan menulis adalah mengenal huruf-huruf hijaiyah, berbeda dengan belajar menggambar atau mewarnai. Belajar mengenal huruf hijaiyah dan membutuhkan daya ingat yang kuat. Karena itu diperlukan media kartu huruf hijaiyah dan metode yang tepat agar anak mengingat setiap huruf-huruf, khususnya huruf hijaiyah. Untuk meningkatkan kemampuan anak mengenal huruf hijaiyah, guru mencoba menggunakan strategi pembelajaran melalui kartu huruf yang begitu disenangi oleh anak. Hal ini dapat menarik minat dan semangat belajar anak mengenal huruf-huruf hijaiyah. Setiap huruf-huruf hijaiyah yang dipelajari disertai gambar yang menarik. Anak menjadi terkesan dan semangat dalam belajar. Dengan demikian, anak mudah mengingat setiap huruf-huruf hijaiyah yang dipelajari. Alasan memilih membaca huruf hijaiyah, anak diharapkan setelah semua huruf-huruf dikenalkan, memudahkan anak untuk membaca pada waktu yang akan datang. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Membaca Huruf Hijaiyah Melalui Permainan Kartu Huruf pada Anak Kelompok B di TK Putu Merohom. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan membaca pada anak usia dini sebelum menggunakan permainan kartu huruf hijaiyah? Yang kedua, bagaimana kemampuan membaca anak sesudah menggunakan permainan kartu huruf hijaiyah? Yang ketiga, bagaimana upaya meningkatkan membaca huruf hijaiyah melalui permainan kartu huruf pada anak kelompok B di TK Putu Merohom? Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, kemampuan membaca pada anak usia dini sebelum menggunakan permainan kartu huruf hijaiyah. Yang kedua, kemampuan membaca anak usia dini sesudah menggunakan permainan kartu huruf hijaiyah. Yang ketiga, upaya meningkatkan membaca huruf hijaiyah melalui permainan kartu huruf pada anak kelompok B di TK Putu Merohom. Di sini ada bab 2 landasan teori. Yang pertama itu ada pengertian membaca. Membaca merupakan keterampilan bahasa tulis yang bersifat reseptif. Kemampuan membaca termasuk kegiatan yang kompleks dan melibatkan berbagai keterampilan. Jadi, kegiatan membaca merupakan suatu kesatuan kegiatan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkan dengan bunyi, maknanya serta menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan. Membaca suatu proses untuk memahami makna atau tulisan. Proses yang dialami dalam membaca adalah berupa penyajian kembali dan penafsiran suatu kegiatan dimulai dari mengenali huruf, kata, ungkapan, frase, kalimat, dan wacana serta menghubungkannya dengan bunyi dan maknanya. Bahkan lebih jauh dari itu, dalam kegiatan membaca, pembaca menghubungkan dengan maksud penulis berdasarkan pengalamannya. Selanjutnya ada pentingnya kemampuan membaca. Kemampuan membaca sangat penting dimiliki anak. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu menumbuhkan cinta membaca pada anak. Alasan-alasan tersebut adalah yang pertama, anak yang senang dengan membaca akan membaca dengan baik. Sebagian besar waktunya digunakan untuk membaca. Yang kedua, anak-anak gemar membaca akan mempunyai rasa kebahasaan yang lebih tinggi. Mereka akan berbicara, menulis, memahami gagasan-gagasan rumit secara lebih baik.
Yang ketiga, membaca akan memberikan wawasan luas dalam segala hal dan membuat belajar lebih mudah. Yang keempat, kegemaran membaca akan memberikan beragam perspektif kepada anak. Yang kelima, membaca dapat membantu anak-anak untuk memiliki rasa kasih sayang. Yang keenam, anak-anak yang gemar membaca dihadapkan pada suatu dunia yang penuh kemungkinan dan kesempatan. Yang ketujuh, anak-anak yang gemar membaca akan mampu mengembangkan pola berpikir kreatif dalam diri mereka. Selanjutnya di sini ada tujuan membaca. Tujuan membaca memang sangat beragam, bergantung pada situasi dan berbagai kondisi pembaca. Secara umum tujuan ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, salah satu tujuan membaca ialah untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, ada orang-orang tertentu yang membaca dengan tujuan agar citra dirinya meningkat. Yang ketiga, ada kalanya orang membaca untuk melepaskan diri dari kenyataan, misal pada saat dia jenuh, sedih, bahkan putus asa. Yang keempat, mungkin juga orang membaca untuk tujuan rekreatif, untuk mendapatkan kesenangan atau hiburan, seperti halnya menonton film atau bertamasya. Yang kelima, kemungkinan lain orang membaca tanpa tujuan apa-apa, hanya karena iseng, tidak tahu apa yang akan dilakukan, jadi hanya sekedar untuk mengisi waktu. Yang keenam, tujuan membaca tertinggi ialah mencari nilai-nilai keindahan atau pengalaman estetis dan nilai-nilai kehidupan lainnya. Selanjutnya ada pengertian huruf hijaiyah. Pengertian huruf hijaiyah adalah huruf-huruf Arab yang digunakan untuk menulis Al-Quran. Untuk bisa membaca Al-Quran, kita terlebih dahulu harus hafal huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah itu berjumlah 29 huruf. Nah, di sini ada kartu huruf hijaiyah. Kartu huruf hijaiyah yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat peraga atau media yang digunakan untuk proses belajar mengajar dalam rangka mempermudah atau memperjelas penyampaian materi pelajaran. Kartu huruf hijaiyah yang berfungsi untuk mempermudah anak dalam pemahaman suatu konsep sehingga prestasi pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih efektif. Mengemukakan bahwa media atau alat peraga adalah sesuatu yang dapat diinderakan yang berfungsi sebagai perantara atau sarana atau alat untuk proses komunikasi, proses belajar mengajar. Kerumitan bahan pembelajaran yang akan disampaikan kepada anak didik dapat disederhanakan. Bahkan keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan bantuan alat peraga seperti kartu huruf. Dan selanjutnya ada bab 3, prosedur penelitian. Desain penelitian. Rancangan penelitian tindakan kelas yang dipilih yaitu model siklus seperti dikemukakan oleh Carl and Kemis, Wardani dan Wihardit tahun 2010 halaman 2 hendaknya dilakukan secara berulang dan berkelanjutan dan diharapkan semakin lama kegiatan dilaksanakan semakin meningkat pencapaian hasil dari kegiatan tersebut. Siklus dalam penelitian tindakan kelas atau PTK terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tindakan, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Nah, berikut ada menurut Kemis, yaitu di sini ada siklus 1, ada siklus 2. Ya, di situ ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, lalu refleksi. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan siklus kedua. Ada refleksi, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Selanjutnya ada subjek penelitian, di mana subjek penelitian di sini adalah anak kelompok B5 TK Putum Rohom yang berjumlah 15 peserta didik. Adapun teknik pengumpulan data ada 2, yaitu pertama observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data deskriptif kualitatif dan data deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif menerangkan tentang guru dan anak selama penelitian yang diperoleh melalui wawancara.
observasi, dan dokumentasi. Setelah itu, data-data tersebut akan dianalisis dalam bentuk angka-angka sehingga data tersebut akan berbentuk kuantitatif. Selanjutnya ada kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini dianggap berhasil apabila ada peningkatan aktivitas anak dalam mengikuti pembelajaran dan menunjukkan peningkatan pemahaman anak dalam membaca huruf hijaiyah melalui permainan kartu huruf pada anak kelompok B di TK Putung Merohom. Dengan kriteria baik, yaitu telah dapat menyebutkan huruf hijaiyah dengan benar, peneliti dianggap berhasil apabila sejumlah 80% dari anak usia 5-6 berkategori baik dalam membaca huruf hijaiyah melalui permainan kartu huruf. Baik, itulah tadi hasil pemaparan saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.